Semakin hari saya semakin sedih ketika melihat kelakuan dari Bung Hotman Paris Hutapea yang semakin aneh, sehingga dirinya terus dihujat oleh netizen di tanah air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ramai, heboh di media sosial, netizen beramai-ramai menghujat dan mengkritik Bung Hotman Paris Hutapea. Terus terang, saya secara pribadi merasa risih ketika melihat kelakuan dari seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini yang semakin hari semakin aneh. Semakin hari dia semakin menunjukkan sikap kesombongannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali netizen yang menghujat dirinya. Berawal dari sindiran-sindiran antara Bung Rocky Gerung dengan Pak Hotman Paris Hutapea ini ternyata mengundang kemarahan dari publik di tanah air. Mereka pada akhirnya bukan membela Bung Hotman Paris Hutapea, tetapi sebagian besar netizen lebih berpihak kepada Bung Rocky Gerung. Ini tentunya ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini. Sangat disayangkan. Akibat kesombongannya, integritas dan reputasi dirinya hancur seketika. Hancur karena dihujat oleh netizen. Hancur karena netizen tidak suka dengan cara, dengan tutur kata yang disampaikan oleh Bung Hotman Paris Hutapea ini. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama kita menyaksikan cuplikan dan kelakuan-kelakuan dari Bung Hotman Paris Hutapea ini. Selamat menyaksikan. Ini buah salmon. Buah salmon ini bagus untuk menambah isi otak kita agar berisi. Ya, nih sengaja ini gua kasih saran kepada orang-orang yang mengaku Federasi Batak Intelektual. Nih gua kasih lu makan salmon biar otak lu makin pintar. Ini dia nih, ini salmon nih. Persis kayak ada ya, biar otak lu makin pintar, biar bisa nanti memakai benar-benar otaknya untuk sebelum membuat pengaduan dan sebelum bikin konferensi pers. Halo Federasi Batak Intelektual yang menuduh saya dan sadang saya itu adalah perbuatan yang asusila atau tergolong porno. Jadi aku sarankan agar kau makan daging salmon agar otak lu itu lebih berisi, ya. Bagaimana kau membuat tuduhan seperti itu? Kau berani lagi nongol konferensi pers rame-rame. Kenapa jadi seperti ini? Karena ada contoh dari Opung Luhut, ya. Dari si Luhut ini Biang Kerok pertama kali berbicara sehingga viral, sehingga semua sekarang ngikutin. Jadi di postingan Hotman Paris memposting cincin-cincin dia itu ada itu yang centang biru, entah apalah, entah semana dia bilang kayak gini, semangat Bang Hotman Paris, buat orang yang nggak suka sama pemerintah, suruh pergi aja dari negara ini, suruh pindah aja. Hey! Biar makin pintar. Ini salmon nih.
Dengar ya, persis kayak kita ada pribumi. Biar otak lu Dan kau harus tahu, kedaulatan tertinggi, tahta tertinggi adalah suara rakyat, bukan suara pemerintah, bukan suara Hotman Paris, bukan suara siapa-siapa, tapi adalah seluruh suara rakyat. Buah salmon Kalau ini pemerintah nggak bisa untuk dikritik, menambah- pantang dikritik, suruh pindah. menambah- Pantang dikritik, suruh pindah. Emang pemerintah siapa yang gaji? sengaja ini Kan gua rakyat, kasih saran terutama kepada aku. orang-orang yang mengaku Kan dari pajak kita, pajak aku. 11% loh. Ini mau naik 12%. Gila. Lu makan salmon Masa kita nggak boleh ngomong? biar otak lu makin pintar ini dia. Bukan berarti kita anak abah, anak setan, anak gundurwo. Enggak lah, kita anak mama aku. Biar otak lu makin Bahkan aku golput kok. Najis mau pilih-pilih pemerintah. Ngapain dipilih-pilih, enak-enakin. Tapi kalau kita mengkritik, berarti pemerintahnya harus diganti. Ini buat Bukan salmon. kita yang disuruh pindah. buah salmon ini Sayang kan kamu cantik-cantik centang biru, tapi otaknya stres. isi otak kita agar berisi. Kok kita mengkritik pemerintah disuruh pindah? Kau yang pindah. Masuk kau ke rahim mama dia. Orang-orang Kejadian keluarganya kali kau sekalian. federasi. Kalau kau suruh pulang sekarang gitu tuh. Tapi gara-gara ini tuh si Luhut yang pertama kali. Makan salmon dia. Kalau ini salah, ini salah, ini salah, ini pindah aja, pindah negara aja. Hei! Persis Kalau kayak kau nggak gitu. bisa dikritik, Ada kau ya. jangan jadi Biar otak lu pemerintah. makin- Namanya pemerintah itu mendengar suara rakyat. Apalagi suara rakyatnya banyak. Dan rakyat tuh nggak gila semua. Karena memang kita anggap ada sesuatu yang salah, ada kecurangan, ataupun ada lah yang mencurigakan diduga. Ya kan? Yang nggak Ini salah buah dong. salmon. Kita tabayin Buah ataupun salmon ini mencari kebenaran. Untuk apa kalau memang kita nggak bisa cari kebenaran? Pantas sikit-sikit ngomong, dibilang begini, dibilang begitu, suruh pindah negara, pindah negara, pindah negara. Kok negara bapak kau Sengaja ini? ini gua kasih saran kepada Orang kok lucu. orang-orang yang Kalau nggak mau jadi pemerintah, nggak mau dikritik, nggak mau jadi pemerintah, cuma lagi maksudnya. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pemerintah. salmon biar Ya, biar otak gak usah lu jadi makin pemerintah. ini dia nih. Ulama aja dikritik. Persis Aku kayak aja yang gitu. owner aja Ada dikritik ya. kok. Biar otak lu Masa kau pemerintah nggak bisa dikritik? Aneh, iya kan? Stres. Ngefans boleh, gila jangan. Ini buat Kurang ajar kau ya, wahai Hotman Paris. Kau tuh jangan jelek-jelekin siapapun ya, apalagi Roy Gerung jelek-jelekin. Roy Gerung tuh gak ada lawannya, sama kau gak ada suku hitamnya ya. Dia tahu kau udah luntur kau gara-gara keberatan cincin kau. Ha? Kalau perlu kupingmu tuh taruh anting sekalian tuh. Apa yang mau tunjukkan sombongan kau itu habis-habis. Sekarang udah luntur kau, rakyat juga suka, tahu gak? Kau pengacara nggak kau undang lagi. Kalau dulu pengacara kau undang kau semuanya yang mengadukan yang diadukan. Itu yang manipiro. Kalau sekarang udah jaminan lagi enggak. Ayo Hotman, sadar kau. Ini rakyat cuman kecil, cuma hanya lulus SMP, tapi cermat cerdas mengenai tata cara untuk pada bicara yang mendukung si Anu dan mendukung si Anu itu. Saya 100% mendukung timnya 01. Itu cerdas semua, profesor semua, mantap. Jadi jangan bodoh-bodohin, enggak laku kau. Kurang ajar kau ya. Banyak orang bertanya, apa sih jasanya Rocky Gerung buat negara? Dan sudah dijawab beliau, katanya dia mengajar di Universitas Indonesia selama 15 tahun tanpa mengambil gaji. Dan gajinya dikembalikan buat negara. Otomatis sudah berjasa dong ya. Terus pertanyaan saya adalah, apa jasanya Bang Hotman Paris Hutapea buat negara? Dijawab di kolom komentar ya. Aku pengen tahu deh, apa sih jasanya Bang Hotman ini? Rocky Gerung mengatakan tidak pernah melihat pengacara Indonesia berdebat. Kau salah dan kau picik. Jari yang manis itu harusnya dililit oleh cincin kecil yang menunjukkan bahwa oh ada persahabatan di situ. Kalau cincin yang gede-gede itu semacam kekasaran dalam kemewahan itu. Nah, hakim tentu bisa membedakan mana suara yang datang dari tangan jari-jari yang murni demi negeri, mana yang datang dari jari-jari yang sekedar memamerkan kekayaan dan kemewahan. Kan itu bedanya tuh. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana mahkamah itu sebetulnya menjadi ruang permenungan. Permenungan tentang nasib negeri, permenungan tentang arah keadilan. Nah, hakim itu tentu paham bahwa yang harus dia dengar sebetulnya atau yang akan mereka dengar adalah
suara murni dari rakyat tuh yang terbaca melalui amicus curiae dari LSM, dari macam-macam yang akhirnya bergabung di situ untuk memperlihatkan bahwa keadilan itu tidak kuantitatif sifatnya tuh. Sama seperti jari yang manis itu harusnya dililit oleh cincin kecil yang menunjukkan bahwa oh ada persahabatan di situ. Kalau cincin yang gede-gede itu semacam kekasaran dalam kemewahan itu. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Iya. Hotman akan bersidang hari ini di Peradilan Swasta Badan Arbitrase Nasional atau BANI, ya. Ini adalah salah satu perkara raksasa yang Hotman pegang dalam bidang construction. Inilah mantan-mantan daripada ketua BANI. Salah satu adalah Profesor Subekti yang menulis kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rocky Gerung mengatakan tidak pernah melihat pengacara Indonesia berdebat. Kau salah dan kau picik. Kau pergaulannya sempit. Hotman sudah menangani ratusan perkara internasional. Anda hanya tahu perkara korupsi dan perkara perceraian. Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Kita nolkan semua kepanikan. Nolkan semua, termasuk nolkan cincin-cincin yang merusak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Terus terang, saya secara pribadi ketika menyimak cuplikan-cuplikan video ini, ketika mendengar pembicaraan siapa sih yang lebih berisi, pembicaraan siapa sih yang punya nilai edukasi, saya kok lebih seretnya ke Bung Rocky Gerung ya. Karena saya merasa risih dengan kesombongan yang dimiliki oleh Bung Hotman Paris Hutapea ini. Jujur ya, saya sebagai rakyat jelata, orang yang tidak punya kepentingan apa-apa dalam urusan politik dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya mencoba untuk melihat dengan mata hati saya, dengan isi hati saya, kok kelakuan-kelakuan ditunjukkan oleh pengacara seperti Bung Hotman Paris Hutapea ini benar-benar tidak menunjukkan integritas yang ada di dalam dirinya. Bung Hotman ini selalu merasa dirinya paling hebat, selalu merasa dirinya itu paling benar. Dan orang-orang seperti ini pasti akan susah sekali untuk mendengar nasihat ataupun teguran dari orang lain. Karena di dalam dirinya, dia sudah berkomitmen bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah benar. Dia punya segalanya. Mungkin Bung Hotman lupa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di atas langit itu masih ada langit. Dan saya sebagai rakyat jelata, saya mau katakan bahwa seseorang akan menghargai kita, seseorang akan menaruh rasa hormat kepada kita, seseorang akan tunduk kepada kita, itu bukan karena datang dari kesombongan kita, tetapi datang dari kerendahan hati kita
bagaimana caranya kita memperlakukan orang lain dengan sopan. Entah itu lewat perbuatan, entah itu lewat tutur kata dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya mencoba untuk mendengarkan komentar-komentar, untuk menyimak cuplikan-cuplikan video, baik itu dari netizen yang menyampaikan, maupun dari Bung Hotman sendiri yang menyampaikan dalam cuplikan video tadi, jujur, dulunya saya sangat respect, saya sangat mengagumi seorang lawyer yang bernama Hotman Paris Hutapea ini. Tetapi ketika saya melihat beberapa bulan terakhir ini, semenjak Bung Hotman hadir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, di mana saat itu kita menyaksikan bersama-sama Hakim Mahkamah Konstitusi sampai mengusir Bung Hotman dari ruang sidang hanya gara-gara Bung Hotman ketika dalam membangun argumentasi seolah-olah bahwa beliaulah yang mengambil keputusan, pada akhirnya hakim langsung bertindak. Kalau tidak suka, tidak usah datang. Pernyataan ini pun ramai didiskusikan di media sosial. Banyak yang menilai, banyak yang mengatakan bahwa seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini memang tidak paham akan hukum tata negara. Tetapi apapun itu, saya sebagai Raja Jelata hanya mau memberikan saran bahwa gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa rasa hormat yang akan kita terima, rasa penghargaan yang akan kita terima, itu bukan buah dari kesombongan kita, tetapi buah dari kerendahan hati kita. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, dengan siapa saja dan di mana saja kita berada. Jikalau kita mampu untuk berbuat sopan, entah itu lewat tutur kata maupun lewat tindak tanduk kita kepada orang lain, maka sudah tentu orang lain pun akan memperlakukan kita demikian. Jikalau kita selalu rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri, walaupun kita adalah orang kaya raya, pasti orang akan menghormati kita. Tetapi hanya karena kita orang kaya raya lalu kita lupa akan siapa diri kita, lupa untuk merendahkan diri kita, pada akhirnya kita sendiri pun akan jatuh hanya gara-gara kesombongan yang telah kita lakukan. Dan bagi saya secara pribadi, contoh nyata yang bisa kita saksikan saat ini adalah Bung Hotman Paris Hutapea, di mana kita menyaksikan bersama-sama dan banyak sekali cuplikan-cuplikan video di media sosial yang sering dan terus-terusan mereka menghujat dan mengkritik Bung Hotman Paris Hutapea. Sayang sekali, seorang lawyer yang selama ini selalu diseganin, hancur dalam seketika hanya gara-gara sikap kesombongan dari kita sendiri. Mari kita lanjutkan lagi. Hotman Paris yang baru belajar hukum tata negara ngomong begitu juga kan? Siapa itu Hotman Paris? Ya, orang yang baru belajar hukum tata negara. Bagaimana dengan hal-hal menarik lainnya di dalam proses persidangan? Kan tuh banyak yang lucu-lucu tuh. Iya. Apa Jadi yang paling menarik? yang paling menarik itu adalah salah satunya Abdul Khair Ramadan. Apa itu Abdul Khair Ramadan? Oh, ahli dari pihak terkait. Pihak terkait. 02. Apa yang menarik di situ? Gaya dia itu ya, kayak orang mabok. Oh. Tapi bukan itu yang dia semangat. Hanya ya kan ingin mengatakan bahwa yang namanya MK itu dalam perselisihan hasil pemilu hanya yang terkait dengan penghitungan suara, hanyanya di mention berkali-kali. Ditanya sama Hakim Saldi Isra, ini pada Pilpres 2019 itu pemohon mendalilkan soal posisi Ma'ruf Amin sebagai komisaris di berbagai Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah di berbagai bank gitu kan.
menurut Anda itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Ya sudah. Selesai. Kayaknya itu sama dengan Margarito Kamis deh. Jadi Margarito Kamis salah itu salah. Saya kan tanya dia itu sekarang mancing. Jadi mancingnya begini kan, dia mengatakan tidak boleh menggunakan pilkada itu di dalam sebagai pilpres. dasar untuk Ya, lalu dia bilang original intentnya begitu. Kan saya tanya, ini ada original intent, ini ada putusan MK. Mana yang Anda pakai? Dia menyempelekan pertanyaan saya kan? Ya itu kan pertanyaannya, ya pastilah putusan MK yang dipakai. Tapi putusan MK itu amar katanya, ya kan? Iya. Kayak kata ketua MK Soeharto ya mungkin waktu itu karena Gaya Soeharto yang ngomong nggak kayak Saldi kan? Ini Pak, ini amar dan pertimbangan itu satu kesatuan. Di MK amar dan pertimbangan satu kesatuan. Satu kesatuan. Selesai dia. Artinya karena satu kesatuan ya dalil dia yang mengatakan tidak boleh itu udah tertolak. Tapi ada lagi. Apa tuh? Hakim Arif Hidayat, ya kan? Kepada siapa? Asrun kalau nggak salah. Yang pertama. Ya, Asrun. Ahli Ya, Andi Muhammad Asrun. Andi Muhammad Asrun itu siapa ya? Atau saya lupa kepada siapanya, tapi intinya bilang begini dia. Itu putusan MK itu ada yang self executing, ada non self executing. Jadi waktu saya mengajukan permohonan unregistered voters bisa memilih, ternyata kata ahli 03 atau saksi saya tidak tahu ya, yang Putu Arte itu dibuat perubahan keputusan KPU-nya, perubahan PKPU-nya ya, peraturan KPU-nya itu malamnya, karena saya tahu itu jam 5 sore putusan itu ya. Jadi dari situ terpotong lagi. Asrun kan ngomong, ya tidak hanya Asrun tapi seluruh lawyer mengatakan bahwa ini putusan erga omnes, putusan berlaku sejak dibacakan langsung bisa dieksekusi. Hotman Paris yang baru belajar hukum tata negara ngomong begitu juga kan? Siapa itu Hotman Paris? Ya, orang yang baru belajar hukum tata negara. Saya nggak begitu kenal. Tapi dia kenal, dia sering menyebut Bambang gitu. Heran saya. Lu tau nggak? Asrun berkali-kali nyebut nama gue juga gitu. Gue nggak nanya, kok gue yang nanya singkat kali Asrun. Nah, dia bilang gitu kan. Jadi langsung berlaku. Dengan santainya Hakim Arif mengatakan putusan MK itu ada yang self executing, ada non self executing katanya. Artinya dari 3 fenomena itu hakim sendiri yang membantah mereka. Nah, kalau sudah hakim membantah mereka, masa dia tidak mengabulkan permohonan kita? Gitu. Jadi artinya dari sisi argumen soal erga ormes itu sebenarnya terbantahkan dari putusan MK maupun pertanyaan hakim yang diajukan kepada ahli mereka. Termasuk juga bahwa tadi MK hanya hitung-hitungan. Ternyata terbantahkan oleh pernyataan Hakim Saldi dan putusan MK sendiri sejak 2004. Karena 2004 itu hal yang kualitatif sampai 2019 hal yang kualitatif ada. Walaupun tidak dikabulkan itu soal lain. Gitu. Mudah-mudahan Hotman itu teman saya tuh, Ref. Iya. Karena saya lihat keren sekali. Apanya? Mas Bambang kan 18 Oktober lahirnya kan? 18 Oktober 1959 kan? Hotman 20 Oktober 1959, beda 2 hari aja. Jadi pantas klop. Lebih tua gue ya? Iya 2 hari. Cuman kelakuan gak klop. Kelakuan dia jauh lebih muda. Lu jangan ngeklopin lu. Jadi maksudnya wajar kalau wataknya kurang lebih sama. Beda 2 hari. Beda banget tuh. Beda 2 hari cuma Pak. Saya kagum, saya langsung beda 2 hari. Dua hari yang membedakan itu di situ. 2 hari yang membedakan. Bukan beda 2 hari, 2 hari yang membedakan. 2 hari yang sangat membedakan itu. Lihat, gue nggak pakai kartu yang beli. Karena Oktober tuh ada juga calon yang di anunya. Calon yang dibela juga Oktober juga itu. Apa tuh? Itu. Kok jadi ramalan bintang dong? Bukan. Saya kan selalu ngingat lahir orang tuh. Ini Oktober juga. Jadi Prabowo 17 Oktober dia. Dia lebih tua dari gue. Cuman kan usianya memang tua banget. Iya, tapi kan Oktober 17 Oktober, 18 Oktober, 20 Oktober. 1 hari aja bedanya. Itu namanya geng Oktober dong. Hotman Paris nantangin Rocky Gerung. Kita simak videonya. Pada tanggal 21 April nanti, Rocky Gerung mau berhadapan dengan saya. Saya cuma mau mengingatkan kepada Anda Rocky Gerung, Hotman Paris itu bukan lawan Anda yang sebanding.
Ya. Jauh Anda dengan Hotman Paris. Jadi tidak perlu Anda komentarin itu. Tapi kalian punya persamaan. Ini sama-sama menjadi pembela. Kalau Rocky pembela ideologi Pancasila dan demokrasi. Sehingga kita warga negara ya yang tidak tahu menjadi tahu dengan kehadirannya Bung Rocky di berbagai media, di berbagai kanal YouTube. Sehingga kita yang tidak tahu menjadi tahu bagaimana caranya berwarga negara yang baik. Bagaimana caranya kita mendapatkan hak-hak kita dalam berwarga negara. Tapi kalau Hotman Paris, dia juga pembela kliennya ya, supaya menang dalam berperkara. Sampai sini kita tahu siapa yang mempunyai intelektual dan siapa yang kurang intelektualnya. Saya tidak ngomong tidak ada intelektual, tapi kurang intelektualnya. Oke? No Rocky, no party. Rocky Gerung mengatakan tidak pernah melihat pengacara Indonesia berdebat. Kau salah dan kau picik. Kau pergaulannya sempit. Hotman sudah nangani ratusan perkara internasional. Anda hanya tahu perkara korupsi dan perkara perceraian. Kalau perkara bisnis internasional banyak banget. Litigation, banking and finance, construction litigation, derivative swap, IPO, begitu banyak. Bahkan kita harus belajar accounting for lawyer. Ya, saya sudah terbiasa berdebat berhari-hari dengan berbagai pengacara bule, dan hari ini lawan saya adalah perusahaan Korea. Anda terlalu picik, kurang pergaulan sehingga merendahkan profesi pengacara. Nih, cincinnya lebih berkilau daripada otaknya. Itu sangat betul sekali, Bung. Salam akal sehat, merdeka! Belakangan ini heboh ya tentang pernyataan Bapak Hotman Hutapea ya. Hotman seorang pengacara yang selalu mengatakan pengacara kelas papan atas ya. Pengacara yang selalu go internasional, yang mana hari ini Bang Hotman itu menjadi pengacara ya 02 di dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Lalu belakangan beliau sering menyerang sosok seorang Rocky Gerung. Pak Hotman, manusia itu tinggi dan rendah itu hanya ada di muka bumi. Ini bukan bicara persoalan masalah tentang takdir hidup, tetapi kita banyak melupakan tentang proses hidup yang kita jalani ini sementara. Jadi jika abang mengukur tentang kehebatan abang, tidak ada apa-apanya atau tidak sebanding dengan Rocky Gerung, tentunya yang menjadi pernyataan yang abang lemparkan di media sosial itu, kami sebagai masyarakat ya, sebagai netizen yang melihat dan mendengar, abang apa nggak merasa risih, geli, malu? Coba abang ulang-ulang kembali, abang tonton kembali di dalam keheningan dan sendiri. Keangkuhan dan kesombongan abang itu apa tidak menampar muka abang sendiri? Gitu. Ya. Karena jika abang membandingkan tentang abang dengan Rocky Gerung, bagi kami masyarakat, tentunya kami menganggap abang yang gak ada apa-apanya. Abang itu hanya seorang pengacara yang notabene memang mencari benefit dari pembelaan yang abang lakukan, berusaha untuk menggolkan orang yang bersalah jadi tidak bersalah. Sedangkan Rocky Gerung itu adalah filsafat, peneliti. Beliau coba mengajarkan tentang makna berbicara, berbahasa begitu ya. Beliau juga ketika mengkritik dan menyampaikan sesuatu, tentunya bagi kami ini mencerdaskan ya. Beda sama abang. Ya, abang hanya pengacara yang di sana abang mencari uang. Kalau beliau memang betul-betul berkontribusi terhadap republik ini, khususnya yang sederhana aja sebagai seorang pengajar. Jadi bang, tolong abang renungi ketika abang sendiri putar video-video abang. Malu nggak abang? Gitu.
Apa sih hebatnya tentang cincin abang yang miliaran yang abang bilang? Apa sih hebatnya tentang perbuatan abang yang mengatakan sudah banyak membela klien go internasional? Ingat bang, kita suatu hari akan sampai kepada tujuan apa itu? Tersimpan dalam tanah. Ya. Orang mati bukan karena sakit, bukan karena tua, tetapi ini adalah sebuah keharusan dan rasa kebosanan diri, ya, roh di dalam diri sendiri atau kebosanan Tuhan terhadap kita. Apalagi kita yang angku dan sombong. Jadi abang gak usah sok inilah, gak usah sok merasa hebat dan mempertontonkan cara-cara menyerang seolah-olah abang adalah orang yang sangat tangguh sekali. Malu bang, malu. Kami sebagai rakyat jelata, sebagai orang miskin, bukan terkagum-kagum, bukan merasa bangga. Malah melihat abang seperti itu, kami menjadi malu. Abang yang seperti itu, kami yang malu. Ya. Apalagi kebiasaan abang. Oke, abang bilang, itu hakku, ini uangku, aku mau main perempuan, aku mau minum, siapa lo mau mengurusi gua? Betul, itu hak abang. Tapi itu bagian dari aib yang abang pertontonkan. Artinya, abang tidak lebih hebat daripada Rocky Gerung, malah sebaliknya, abang lebih rendah dari dia. Ingat bang. Ya. Ya. Tidak ada apa-apanya abang sama Rocky Gerung. Rocky Gerung bagi kami adalah seorang mentor, seorang guru yang mengedukasikan cara berpikir dan menggunakan otak untuk menganalisa atau melihat sesuatu dengan cerdas. Salam Indonesia. Bang Hotman. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Jadi menarik ya, ketika kita mendengar kecaman-kecaman dari netizen maupun dari seorang ahli hukum tata negara seperti Refli Harun tadi, bahwa Hotman Paris itu sedang belajar ilmu tata negara, yang baru mau belajar ilmu tata negara. Artinya sebelumnya memang Bung Hotman ini dia tidak punya basic dalam persoalan ahli hukum tata negara ini. Sehingga kemarin memang banyak ada pembicaraan, banyak ada diskusi ketika tiba-tiba Bung Hotman Paris ini kok bisa dia menjadi lawyer, menjadi pengacara dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi ini. Karena publik mengetahui bahwa persoalan ini adalah persoalan konstitusi. Dan juga pengadilan yang dipakai itu bukan pengadilan negeri, tetapi pengadilan di konstitusi. Dengan demikian, ilmu hukum yang dipakai adalah ilmu hukum tata negara. Sehingga banyak sekali yang merasa tidak setuju, yang merasa kok bisa seorang Bung Hotman Paris Hutapea yang selama ini hanya urus soal kasus perceraian, yang selama ini menjadi lawyer hanya mau mencari siapa yang bayar, kok tiba-tiba bisa masuk ke sana. Tapi apapun itu bukan urusan saya, tetapi saya hanya mau katakan bahwa dari cuplikan-cuplikan video ini, satu pun penting yang perlu kita pelajari bersama-sama, bahwa sekaya apapun kamu dan sehebat apapun kamu, tetaplah rendah hati. Karena kalau kita mau mengamati dari berbagai macam komentar netizen, yang sebagian besar lebih banyak mengakui kehebatan dari seorang Bung Rocky Gerung. Ya, jikalau kita mau membandingkan antara harta, jujur, antara seorang Hotman Paris dan Bung Rocky Gerung itu bagaikan langit dan bumi. Rocky Gerung adalah orang biasa saja sama seperti kita. Berbeda dengan Bung Hotman Paris Hutapea yang adalah seorang miliarder, yang adalah seorang ya kaya raya dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari sisi kualitas, dilihat dari sisi kemampuan, kalau kita memperhatikan baik-baik dalam cuplikan-cuplikan video tadi, semua orang mengungguli kehebatan dimiliki oleh seorang Bung Rocky Gerung, bukan Bung Hotman Paris Hutapea. Dengan demikian,
Di sisi lain, saya mau katakan bahwa jika Bung Hotman Paris tidak sesegera mungkin untuk bersikap profesional layaknya seperti lawyer-lawyer yang lain, tidak bisa untuk mengontrol dirinya agar jangan terlalu menonjolkan sikap-sikap kesombongannya, saya jadinya semakin yakin bahwa di suatu hari nanti, cepat atau lambat, reputasi, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini pasti akan hancur. Hancur karena kesombongannya dari dirinya sendiri. Bukan dari orang lain, tetapi karena memang dari pribadinya yang tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Kenapa semua orang pada memuji Bung Rocky Gerung? Karena bagi mereka, Rocky Gerung itu narasi-narasi atau argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh beliau adalah ilmu dasar yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Entah itu engkau sebagai lawyer, entah itu engkau sebagai guru, sebagai apa, ilmu filsafat itu sangat dibutuhkan. Karena itu adalah ilmu kebenaran, ilmu yang benar-benar tidak bisa kita pungkiri dan harus dimiliki oleh setiap pribadi. Saya masih ingat ketika saya membaca dalam sebuah buku bahwa ilmu filsafat itu merupakan ilmu dari atas segalanya, merupakan sumber dari segalanya. Dengan demikian, kalau kita mau perhatikan narasi-narasi yang dibangun oleh Bung Hotman Paris Hutapea ketika dia mengatakan bahwa ilmu hukum itu berbeda dengan ilmu filsafat, berarti di sini menunjukkan bahwa knowledge atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea ini sangat minim. Ternyata selama ini kita boleh membangga-banggakan Bung Hotman Paris Hutapea. Kita pikir beliau ini adalah pakar dari segalanya dalam ilmu hukum, tapi ternyata salah. Ilmu filsafat saja beliau tidak paham. Ilmu filsafat saja beliau masih mengatakan bahwa berbeda antara ilmu filsafat yang dipelajari oleh Rocky Gerung dan juga ilmu hukum yang dipelajari oleh Bung Hotman Paris Hutapea ini. Padahal fakta yang sebenarnya bahwa di dalam ilmu hukum itu ada ilmu filsafat yang merupakan ilmu dasar dalam dunia hukum itu. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasikan kita semua, terlebih khususnya kepada saudara dan saudari saya yang mungkin pekerjaannya sama seperti Bung Hotman Paris Hutapea ini. Mari tanamkan dalam diri kita masing-masing agar sikap kerendahan hati itu perlu dan harus kita budidaya di dalam diri kita. Karena itu merupakan aset penting yang akan kita bawa sampai kita mati. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.